Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita hari ini akan mempelajari geografi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian-pengertian sumber daya alam, kemudian sudah membahas tentang persebaran sumber daya alam kehutanan dan pertambangan. Saat ini kita melanjutkan materi akan membahas tentang potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan dan pariwisata di Indonesia. Langsung saja. Yang pertama ada potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan. Dan di Indonesia sendiri memiliki laut yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Ya. Dan ekosistem laut di Indonesia itu diantaranya ada hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Dan sementara itu di Indonesia juga memiliki 18 ekoregion atau potensi sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia. Yang pertama ada hutan mangrove. Nah, ini persebaran hutan mangrove ada di pesisir timur Sumatera, pesisir Kalimantan, dan pesisir selatan Papua. Hutan mangrove sendiri itu bermanfaat untuk mencegah erosi dan abrasi. Kemudian dapat menyediakan makanan untuk plankton dan sebagai habitat alami bagi berbagai biota. Ya, jadi plankton itu makanan untuk ikan-ikan kecil, kemudian nanti ikan kecil dimakan ikan besar sehingga rantai makanan tetap terus berjalan jika plankton itu masih ada. Selanjutnya ada padang lamun. Ya, padang lamun ini adalah tumbuhan yang tinggi, sudah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan terendam di dalam laut. Oke. Kemudian manfaat dari padang lamun ini sendiri, dia sebagai produsen utama atau produsen primer, habitat biota, penangkap sedimen, dan pendaur zat hara untuk kesuburan tanah ya. Selanjutnya ada terumbu karang. Jadi potensi terumbu karang di Indonesia emang cukup tinggi. Terumbu karang sendiri adalah bangunan kapur bawah laut atau CaCO3 yang dibentuk oleh jasad hidup seperti karang batu dan alga berkapur. Gitu ya. Jadi kalau kalian lihat terumbu karang itu biasanya kayak kapur. Nah, ini sumber daya alam kelautan ya. Jadi di Indonesia itu ada sekitar 18 ekoregion laut. Ekoregion laut sendiri adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Dan dari 8 ini hampir semuanya memiliki potensi cadangan migas ya, minyak dan gas. Oke, yang pertama ada Samudra Hindia, kemudian ada Selat Malaka, Laut Natuna, Selat Karimata. Nah, di Laut Natuna ini yang sudah beroperasi minyak dan gasnya. Kemudian ini ada Laut Jawa, ya. Di Laut Jawa juga terdapat 7 migas dan 5 diantaranya sudah beroperasi, sudah ditambang migasnya. Jadi Laut Jawa sudah salah satu yang sudah beroperasi ya. Kemudian ada Sulawesi, Selat Makassar, Perairan Bali. Nah, di Laut Banda juga itu ada 3 wilayah. Yang pertama Laut Banda itu sendiri, yang kemudian Laut Banda bagian timur Sulawesi, dan yang kedua ada di bagian selatan Sulawesi. Nah, itu tadilah sumber daya alam untuk kelautan. Nah, yang ini yang terakhir kita akan membahas tentang potensi dan persebaran sumber daya pariwisata. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa sektor pariwisata itu cukup dapat meningkatkan devisa yang sangat tinggi bagi negara kita ya. Pariwisata merupakan sektor yang paling potensial mendatangkan devisa. Selain itu juga dengan adanya pariwisata itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Sementara negara kita, Indonesia, itu berada di urutan keempat untuk anggota ASEAN setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ya, jadi dan
potensi pariwisata di Indonesia itu ada wisata alam, budaya, dan buatan. Bahkan saking terkenalnya Pulau Bali, itu banyak orang luar negeri tidak tahu kalau Bali itu adalah merupakan pulau dari Indonesia. Jadi orang-orang luar tuh banyak yang memahami bahwa Bali dan Indonesia itu adalah negara yang berbeda. Karena saking terkenalnya Bali dibanding Indonesia untuk pariwisatanya ya. Kita berada di urutan keempat. Nomor 1 ada Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kemudian, nah ini ada contoh wisata alam. Ya, wisata alam itu adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dengan keadaan alami maupun ada usaha budidaya. Jadi, kalau kalian sering dengar di wilayah Indonesia tuh sering ada namanya Pokdar ya. Pokdarwis, kelompok sadar wisata gitu. Jadi sebenarnya banyak daerah-daerah yang memiliki potensi wisatanya, namun masyarakatnya itu masih belum sadar. Masyarakatnya masih belum tahu bahwa itu merupakan potensi dan itu bisa mendatangkan wisatawan dan nanti bisa menghasilkan atau bisa meningkatkan perekonomian mereka gitu. Makanya banyak gerakan-gerakan Pokdarwis yaitu kelompok dari masyarakat itu sendiri membuat kelompok sadar wisata. Setelah mereka sadar wisata, mereka dilakukan pelatihan-pelatihan dan akhirnya bisa menjadikan pendapatan untuk mereka dengan memanfaatkan alam yang ada di sekitar masyarakat tersebut ya. Dan daya tarik ini ya berupa keunikan lingkungan alam yang terdapat di perairan maupun di daratan. Oke. Next ada wisata budaya ya. Wisata budaya ini ya kayak gini. Wisata budaya merupakan perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau ke luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup mereka, seni dan kebudayaan. Ya contohnya kalau kalian ingin field trip ke Tanah Toraja, ini kan, kemudian ke Banten, wisata di pedalaman suku Baduy. Nah, dengan adanya ikut field trip itu, kalian bisa lebih luas pandangannya terhadap suku lain gitu. Kalian bisa melihat adat dan kebiasaan mereka, kalian bisa lihat cara hidup mereka, kemudian serta kebudayaan dan seni-seni mereka. Kenapa kok mereka itu terisolir, mengapa mereka tidak mau terlalu membuka diri dengan dunia modern. Nah, itu kalian perlu pelajari ya. Ini bisa menambah wawasan kalian. Ziarah makam wali pun merupakan salah satu contoh wisata budaya ya. Kemudian, nah ini yang terakhir, setelah ada wisata alam, wisata budaya, ini adalah wisata buatan. Nah, wisata buatan adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Ingat ya, yang sangat dipengaruhi oleh upaya atau aktivitas manusia. Jadi emang itu yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, ya. Tempat olahraga atau wisata terintegrasi itu ada di taman bermain dunia fantasi ada di Ancol, kemudian ada Kebun Raya Bogor, apalagi ya. Ya pokoknya banyak lah ya wisata-wisata buatan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kemudian, nah ini terakhir ada kawasan strategis pariwisata nasional KSPN. Jadi Indonesia itu memiliki 88 kawasan strategis ya. 88 kawasan strategis pariwisata nasional ya. Kalau di daerah kita itu yang menjadi strategis contohnya itu ada di Tanjung Setia. Nah, Pantai Tanjung Setia itu merupakan salah satu dari 88 kawasan strategis pariwisata nasional karena
Pantai Tanjung Setia yang ada di Kabupaten Kroy itu bahkan kelasnya sudah bukan nasional tapi udah internasional karena memanfaatkan ombaknya ya. Kemudian ada di Bali juga, wisata-wisata di Bali itu merupakan strategis pariwisata nasional. Oke. Cukup untuk pertemuan kali ini. Minggu depan terakhir kita akan membahas tentang AMDAL. Setelah AMDAL nanti kita latihan soal. Kemudian untuk kalian akan mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir semester. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.